Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fadila. Di sini saya ingin mempresentasikan produk yang saya punya atau usaha bisnis yang saya punya, yaitu uli bakar kopi hitam. Sebelumnya saya mewakili teman saya karena berkehalangan tidak hadir karena pulang kampung kedua teman saya. Di sini saya mewakilinya sebagai ketuanya. Oke, lanjut. Eh, saya mulai bisnis itu ketika lulus sekolah, yaitu dengan membuka ide dengan teman saya. Walaupun berat ya, usaha yang kami buat, kami menjalankannya. Sejak kapan bisnis mulai berjalan? Lagi planning sebenarnya bisnis yang kami jalanin ini. Kedepannya saya akan membuat ini bersama teman saya. Terus kenapa saya memilih produk uli bakar kopi hitam? Karena uli bakar kopi hitam ini jarang yang punya, jarang orang lain buka usaha seperti ini. Makanya peluang ini saya maksimalkan sedemikian rupa bersama teman saya. Terus di sini juga bagi saya sendiri, dengan membangun bisnis untuk menciptakan suatu peluang usaha untuk anak muda masa kini atau milenial. Kemudian sasaran pelanggan yang saya tuju yaitu anak muda dan bapak-bapak. Yang saya menjadi pasaran yaitu anak milenial terutama. Misalkan dia sambil nongkrong di tempat saya juga ada free wifi, atau yang hobi motoran juga bisa mampir. Futsal, anak-anak futsal itu suka banget sih nongkrong. Yang penting di tempat nongkrongan itu enggak masalah dia enggak minum, asalkan nongkrong doang, sekedar makan uli bakar. Sensasinya itu ya lebih lebih enak gitu, apalagi ada wifi nya. Anak muda zaman sekarang tuh yang penting ada wifi, ngobrol yang penting ada wifi. Dan untuk umur itu 17 tahun ke atas itu ya masih oke lah. Selanjutnya, area mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda? Sebenarnya nggak ada target sih. Target itu semua sama, dari yang muda, dewasa, hingga orang tua. Karena ini umum sih, umum. Udah gitu banyak juga yang minatin. Area yang jangkau lingkungan sekitar saya yaitu yang ramai dengan anak muda, bahkan besar banget dengan angkringan. Cocok kalau besar berangan dengan angkringan. Karena itu anak-anak muda ya zaman sekarang ya, yang penting nongkrong, ada wifi nya dia lancar. Terus dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, dari mana yang akan menjadi target pasar Anda? Pastinya dari dekat rumah sih, berdekatan rumah, itu yang pasti. Kemudian mencari produk atau jasa seperti yang ingin Anda tawarkan. Pertama, saya melakukan promosi kepada masyarakat, kepada warga-warga sekitar, bahwa saya ingin buka usaha uli bakar kopi hitam. Melakukan tahap percobaan dengan mengajak teman-teman, berkomunikasi dengan pelanggan dekat, menanyakan hal yang baru, mencari tahu yang ada diskon atau enggak. Jadi enak, kita door to door, nanya langsung bahwa saya itu ingin membuka usaha uli bakar kopi hitam. Dengan itu mungkin masyarakat sini ada keinginan untuk membelinya di kemudian hari. Terus selanjutnya
Yang membuat pelanggan saya kecewa itu terutama dengan keramaiannya kendaraan bermotor, bising pastinya. Ya itu membuat saya termotivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Selanjutnya ada kekecewaan, kesulitan, masalah yang bisa diselesaikan. Saya akan lebih baik lagi untuk produk yang saya jualkan kepada pelanggan agar pelanggan setia saya nggak mengalami rasa kekecewaan selanjutnya. Saya akan berusaha semaksimal yang saya punya untuk menciptakan suatu jaringan wifi agar pelanggan saya bisa menikmati obrolan lebih asik lagi. Harapan calon pelanggan yang bisa dipenuhi. Adanya wifi menghasilkan rasa yang selalu higienis. Apa produk atau jasa Anda? Produk saya ramah kantong yakni uli bakar kopi hitam karena dengan yang saya pilih produk ramah kantong agar pelanggan yang kelas bawah juga bisa merasakannya. Bahan-bahan yang saya pilih juga terjangkau dari harga lainnya. Murah meriah, enak rasa. Anda mendapatkan ide produk atau jasa Anda dari mana? Awalnya saya mendapatkan produk yang saya pilih dari seorang ibu dan bapak yang menjualnya di pinggir jalan, seberang tol dekat rumah saya di Kebon Jeruk. Saya membeli produk olahan beliau, lalu saya rasakan ternyata rasanya enak, gurih dan nikmat, irit kantong gak buat jebol. Dengan secangkir jahe merah yang menghangatkan tubuh, harga pun irit dengan kantong. Mulai dari situlah saya untuk berpikir membuat produk dengan sama yang ibu dan bapak jual. Lalu saya hanya menggantikannya dengan secangkir kopi hitam. Maksud saya agar kenikmatan dari ulu bakar tersebut bisa pas dengan kopi hitam. Cocok lah ibarat kata. Jelaskan bagaimana produk atau jasa Anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Saya dengan memenuhi calon pelanggan itu yaitu dengan menawarkan buy one get one. Pertama, saya menarik pelanggan dulu bahwa saya kasih tahu nih ke pelanggan saya, ayo beli produk saya, ada buy one get one. Nah, dengan ada buy one get one ini menjadi pelanggan lainnya itu membeli. Untuk menariknya sih seperti itu kalau dalam usaha saya yang saya lakukan ini. Siapakah kompetitor Anda? Pesaing yang berat saya ialah penjual angkringan. Tentu. Kenapa? Angkringan itu dengan jenis yang dia punya banyak, seperti ada nasi kucing, jahe, air jahe, terus sate-satean. Produk yang dia punya itu membuat saya jadi pesaing berat untuk masa kini. Tapi saya ingin menciptakan lebih lah dengan rasa yang saya punya. Misalkan uli bakar dimakannya pakai serundeng lebih enak, kopinya lebih nikmat. Saya akan berusaha semaksimal mungkin gimana caranya agar usaha saya ini berjalan dengan lancar dan berkembang di kemudian hari. Apa keunggulan produk atau jasa dari kompetitor Anda? Nah, keunggulan dari kompetitor saya yaitu pertama, dia hampir serba ada dari segi minuman yang dingin juga hangat dan juga sejenisnya, seperti nasi kucing yang sudah nggak asing dari masyarakat sekitarnya. Itu yang membuat pesaing berat saya, yaitu angkringan. Yang keenam, apa keunggulan produk atau jasa Anda dibanding kompetitor? Dia memiliki sate-satean yang banyak jenisnya. Dia memiliki banyak minuman. Juga saya merasa pesaing berat lah ibarat kata. Jelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda dengan melakukan cara promosi agar bisa menarik pelanggan saya, yaitu saya bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis saya yang lakukan ini.
Jelaskan bagaimana strategi marketing Anda. Strategi marketing yang saya persiapkan yaitu menarik pelanggan dengan cara membeli satu dapat satu PCS dengan mengasih masukan bahwa tempat saya ini ramah kantong, tempat saya ini free wifi, tempat saya ini bebas. Kalian mau beli kopinya saja, nggak harus ulinya, bebas. Yang penting ramah kantong, nggak bikin kantong jebol. Yang kedua, bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk atau jasa Anda? Dari saya sendiri, memuaskan pelanggan terlebih dahulu dengan ramah agar di kemudian hari pelanggan saya menceritakan produk saya dengan teman-teman sebayanya. Agar teman-temannya itu tahu, wah produk saya ini enak, produk saya ini ramah kantong, tidak menguras kantong, dan juga tempatnya higienis, ada wifi-nya, orangnya ramah. Saya akan ceritakan itu kepada pelanggan saya. Yang ketiga, bagaimana caranya Anda merespon pelanggan Anda? Bertanya bila ingin di waktu yang kosong atau senggang dengan cara yang ramah dan mempunyai etika agar pelanggan bisa menilai dari arahan kami. Bagaimana caranya jika ingin membeli produk jasa Anda? Jelaskan. Yang pertama gampang. Produk saya itu udah bisa dijangkau oleh Google Maps. Melalui Google Maps karena sudah ada, jadi enggak lagi membingungkan. Kita tinggal searching ke HP, uli bakar kopi hitam, langsung tujuannya ke tempat saya. Terus bagaimana caranya jika pelanggan Anda komplain? Jelaskan. Kalau pelanggan saya komplain, saya menerima berbagai semua jenis komplainan. Untuk apa? Untuk pribadi saya, agar usaha saya lebih baik lagi ke depannya. Kalau membuka usaha itu nggak ada komplainan, itu kurang bumbu lah ibarat kata. Nah, dari komplainan ini saya memperbaikinya satu demi satu agar lebih baik. Saya menerima berbagai macam jenis komplainan dan memperbaikinya di kemudian hari untuk berkembang produk yang saya jualkan agar pelanggan tidak kecewa. Strategi apa yang Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Jelaskan. Ramah dengan pelanggan aja sudah cukup untuk sesuatu yang loyal, karena dari kita ramah, pelanggan itu pasti ada suatu pikiran, wah ini yang punya uli bakar ini orangnya enak. Dengan ramah pun kita sudah cukup untuk loyal kepada pelanggan. Di mana calon pelanggan Anda membeli produk jasa Anda? Sebutkan beberapa cara. Dapat membeli dengan suatu franchise, membuka cabang di lain tempat, tetapi untuk sekarang ini saya belum bisa untuk membuka franchise karena kan bisnis masih baru. Mungkin 1, 2, 3 tahun saya bisa membuka franchise untuk seseorang yang ingin membuka usaha saya di lain tempat. Tapi untuk sekarang saya masih belum bisa. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa saya yaitu alat bantu pertama tumbukan untuk membuat uli, yang kedua cangkir atau sloki, yang ketiga piring, yang keempat alat bakar-bakar, yang kelima meja. Bahan baku daun pisang, beras ketan 10 kilo, serundeng, kopi khas yang saya bikin sendiri. Yang kelima, jika Anda harus bermitra dalam menyediakan produk jasa Anda, siapa mitra Anda dan melakukan apa mitra Anda? Mitra pertama itu teman. Kewajiban support untuk maju. Kalau teman itu kewajibannya ya untuk memajukan dagangan. Yang kedua, mitra kedua yaitu saudara. Kewajibannya yaitu support untuk maju juga. Saudara itu sama kayak teman. Yang ketiga itu orang tua. Kewajiban itu mensupport dan berdoa agar lebih maju. Selanjutnya, biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakannya? Biaya produksi yaitu bensin, yang kedua makan, yang ketiga tenaga. Biaya pemasaran yaitu uang. Biaya distribusi belum ada sih, lagi dipikirin dengan teman kerabat saya. Laporan keuangan 1 tahun terakhir. Jika usaha belum 1 tahun, buatlah mulai dari awal bisnis Anda kapan.
Laporan keuangan 1 tahun kurang lebih bisa mencapai target yaitu 10 juta. Tetapi jika penjualan menurun dengan faktor cuaca dan lainnya bisa 7 juta. Perluasan pasar ke luar negeri ekspor. 1. Sejauh manakah Anda telah menjajaki pasar ekspor sebagai upaya untuk mengembangkan usaha? Untuk saat ini masih mencari pasar ekspor yang saya tuju. Karena apa? Saya belum bisa keluar negeri dengan keterbatasan ekonomi. Saya lagi mengumpulkan duit sedikit demi sedikit untuk berjualan di luar negeri, ya negara tetangga lah ibarat kata, seperti Malaysia lah, Singapura. Saya ingin mencobanya di sana. Siapa tahu target sasaran saya itu memenuhi pelanggan di luar negeri sana, negara seberang. Yang kedua, apakah produk Anda berpotensi untuk diminati oleh konsumen di pasar luar negeri? Jawaban saya, insya Allah saya yakin, karena produk yang saya buat belum ada di pasar luar negeri. Makanya mulai dari itu saya ingin mengumpulkan duit sedikit demi sedikit untuk nyebrang ke luar negeri untuk berjualan di sana, agar orang luar negeri juga merasakan rasa yang saya punya, rasa dagangan yang saya punya, uli bakar kopi hitam ini adanya cuma di Indonesia, khasnya orang Indonesia. 3. Bagaimanakah cara Anda mencari pembeli di luar negeri? Yang pertama, saya akan mempercayai mereka kalau produk saya itu enak, terjamin bersih. Yang keempat, negara mana yang menjadi sasaran pasar Anda? Sebutkan alasan Anda untuk memilih negara tersebut. Negara yang menjadi sasaran saya yaitu Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena negara tetangga. Negara tetangga itu yang saya pilih terutama bahasa. Keterbatasan bahasa yang saya miliki tidak memungkinkan untuk memproduksikan usaha saya, karena Malaysia yang masih agak muda sedikit dalam berbahasa. Bagaimana Anda mempromosikan produk Anda ke pasar luar negeri? Dengan cara door to door, atau bisa dengan mempromosikan buy one get one agar menarik perhatian masyarakat luar negeri, terutama Malaysia. Apa penghalang Anda untuk memperluas pasar ke luar negeri? Yang terutama ialah biaya. Biaya yang saya pikirkan itu harus benar-benar matang. Nggak mungkin cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta bisa ke luar negeri. Kita harus bisa mengumpulkan duit lebih dari itu. Makanya harus benar-benar matang pemikirannya agar bisa nyebrang ke luar negeri untuk berjualan di sana. Butuh uang yang lumayan cukup juga untuk merasakan ke luar negeri. Yang kedua, keterbatasan dengan bahasa yang membuat saya sedikit cemas. Kenapa? Saya itu ya keterbatasan bahasa yang membuat saya itu tidak ingin ke luar negeri, tapi saya termotivasi untuk berjualan di sana. Semoga dengan motivasi saya yang sangat tinggi ini bisa berjualan di luar negeri. Mungkin itu aja presentasi ujian akhir semester kewirausahaan yang saya punya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf juga teman saya nggak bisa hadir karena ada kendala acara keluarga. Saya mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.